Shalom. Danger. Negative penalty. Konnichiwa minasan. Watashi namae wa John Andorian Gita desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Metamorphose into the Light of Christ. Apakah yang dimaksud dengan metamorphose into the light of Christ? Metamorphose diambil dari kata bahasa Yunani dalam Roma 12 ayat kedua yang berarti perubahan secara total. Jadi metamorphose into the light of Christ adalah berbicara mengenai perubahan secara total ke dalam terang Kristus. Dalam Roma 12 ayat kedua mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Melalui firman Tuhan ini ada 3 langkah orang percaya mengalami perubahan secara total ke dalam terang Kristus. Yang pertama adalah transition. What is transition? Transition atau transisi adalah peralihan dari keadaan buruk menjadi lebih baik. And then why is transition? Transition atau transisi ini menjadi suatu bagian penting dalam proses ketika seseorang menerima Kristus atau hidup sebagai orang percaya. Tadi kita sudah mendengarkan dalam kalimat pertama dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada 2 kata yang menjadi sorotan dalam kalimat dalam teks ini. Yang pertama adalah serupa, atau dalam bahasa Yunaninya adalah suske matizeste. Saya ulangi, suske matizeste. Suske matizeste, Bapak Ibu dan Saudara, bukan susah mati-matian. Haleluya. Ya, berasal dari akar kata suske matizo yang berarti menjadi serupa, menjadi sama dengan penekanan pada perkara-perkara lahiriah. Apa maksudnya? 1 Petrus 1 ayat 14-15, firman Tuhan berkata, hiduplah sebagaimana anak-anak yang taat dan janganlah menuruti segala keinginan dan kebodohanmu di masa lalu. Sebagaimana Dia yang telah memanggil kamu itu kudus, hendaklah kamu pun kudus dalam setiap tingkah lakumu. Jadi perkara-perkara lahiriah yang dimasukkan di sini adalah yang pertama, tingkah laku, yang kedua, cara berbicara dan berkata-kata, dan yang ketiga, tindakan dan perbuatan Bapak Ibu dan Saudara. Yang selanjutnya adalah dari kata dunia atau dalam bahasa Yunaninya aioni. Berasal dari akar kata aion yang artinya adalah keadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang ada dalam kegelapan rohani, yang dikuasai oleh kegelapan, yang berlawanan dengan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan berkata, janganlah mengasihi dunia dan juga hal-hal yang ada di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya, karena segala yang ada di dalam dunia adalah nafsu kedagingan dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan berasal dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap bersama dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim tetap hidup untuk selama-lamanya. Katakan amin. Jadi apakah yang dimaksud dengan jangan serupa dengan dunia ini? Serupa tadi sudah kita lihat adalah tingkah laku perkara-perkara lahiriah seperti perkataan, perbuatan, dan tindakan saudara. Dan dunia yang berhubungan dengan sifat-sifat kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Hanya satu firman ini berbicara, yaitu
menanggalkan manusia lama. Dalam Efesus 4 ayat 21-22 firman Tuhan berkata, sungguh kamu telah mendengarkan Dia dan diajar olehnya sebagaimana kebenaran yang ada di dalam Yesus untuk menanggalkan perilaku manusia lama yang menuju kebinasaan karena diperdaya oleh nafsunya, dan untuk diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Amin. So what is transition? Transition atau transisi adalah masa peralihan dari keadaan yang buruk dengan menanggalkan manusia lama serta meninggalkan segala sifat keduniawian seperti kedagingan, kemudian menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik seperti apa? Maksudnya ini tested? I don't know. Bagaimana kita melihat satu lagi ayat dari Alkitab dalam firman Tuhan ini? Dalam Galatia 5 ayat 22-23, firman Tuhan berkata, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Ayat 14 berkata, mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan kedagingan bersama dengan nafsu dan keinginannya. Kemudian kita melihat dari pasal yang ke-22, ada kalimat pertama di situ, satu kata yang disorot tidak disebutkan di awal adalah kasih. Apakah itu kasih? Kasih menurut firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai ke-7. Kasih itu adalah panjang sabar dan murah hati. Kasih itu tidak iri hati, kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong, dan ia tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tidak mudah marah dan tidak mendendam. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita dalam kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percayakan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan tabah menanggung segala sesuatu. Katakan amin. What is transition? Once again, what is transition? Transition atau transisi adalah masa peralihan dari keadaan yang buruk dengan menanggalkan manusia lama serta meninggalkan segala sifat keduniawian seperti kedagingan, kemudian menjadi lebih baik dengan memiliki buah-buah roh dan kasih. But how to achieve all of this? Sekarang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana saya bisa menerima atau memiliki buah-buah roh dan kasih ini? Sedangkan saya baru terima Yesus itu kemarin, atau tahun lalu, atau saya sudah lama terima Yesus, tapi saya tetap tidak punya buah-buah roh dan tidak punya kasih dalam diri saya. Saya suka marah, saya suka melakukan hal-hal yang bukan berkenan kepada Tuhan. There is a solution. Kita bukan seorang yang menawarkan sebuah tuntutan bahwa Bapak Ibu dan Saudara sekalian harus punya buah dan kasih. No, but we are trying, I am trying to give you a solution. So what is the solution? Apakah solusinya? We're going to see the next step. Kita akan melihat langkah selanjutnya. The next step, or the second step, langkah kedua adalah the transformation. Sekali lagi, transformation. Bukan transformers ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Ya, transformation, metamorphose into the light of Christ. Apakah transformation itu? Transformation atau transformasi adalah perubahan rupa, bentuk, sifat, dan fungsi. Apakah maksudnya itu? Apakah yang maksud dengan rupa? Rupa yang seperti apa? Ya, kita kembali melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayat 2, kalimat kedua, ada dua kata yang perlu digarisbawahi dan perlu digali, yaitu diubahkan dan pikiranmu. Diubahkan, apakah maksudnya? Mari kita lihat word by word analysis. Selanjutnya, diubahkan. Diubahkan dalam bahasa Yunaninya adalah metamorphose. Metamorphose ini berasal dari akar kata metamorpho. Ini berarti perubahan bentuk, perubahan total dari dalam diri keluar. Kata perubahan di sini digunakan untuk perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Perubahan pada pemikiran atau penekanan dari dalam yang dinyatakan keluar. Pada saat awal video ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian tentunya melihat ada video mengenai metamorfosis dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Nah, seperti itulah metamorphose. Demikianlah orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan akan diproses sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian menjadi cantik,
terang bersinar di dalam kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam 2 Korintus 3 ayat yang 18 firman Tuhan berkata, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak terselubung, dan kita sedang diubahkan menjadi menurut gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu semua dari Tuhan yang adalah Roh. Ya, ini semua tidak bisa dicapai dengan usaha diri sendiri. Bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana kita bisa diubahkan? There is only one way. Oleh karena itu kita lihat word by word analisis selanjutnya, yaitu pikiranmu. The second word by word analysis, pikiran. Dalam bahasa Yunaninya, pikiran adalah nous, yang berasal dari kata nous. Artinya adalah pengatur pusat untuk sikap, perasaan, dan tindakan. Perubahan pikiran atau dari dalam ini hanya dapat terjadi oleh firman Tuhan, Roh Kudus, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 21-23 sekali lagi berkata, sungguh kamu telah diajar dan mendengar oleh Dia sebagaimana kebenaran yang ada di dalam Yesus untuk menjadikan atau meninggalkan perilaku manusia lama yang menuju kebinasaan karena diperdaya oleh nafsunya, dan untuk diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Ayat ke-24 lagi berkata, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan sejati, sama seperti Elohim. Jadi apa maksudnya ini? Maksudnya adalah ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bertobat lalu menerima Yesus, kemudian lahir kembali atau lahir baru, kemudian Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Nya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian harus mengikuti dan berkomitmen dengan arahan dari Roh Kudus yang bekerja dalam hati nurani Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, supaya dalam diri orang tersebut mengalami perubahan, dan perubahan dari dalam itu kemudian dapat terpancar keluar menjadi nyata dan merubah kondisi tingkah laku perbuatan saudara yang di luar. Jadi saudara tidak bisa mengubah yang di luar terlebih dahulu, harus dari dalam dahulu. Dan itu pun bukan karena perbuatan saudara, itu adalah karena anugerah yang mendidik saudara. Ada lagu yang berkata demikian. Karena anugerah-Mu kepadamu ku bersyukur, bukan karena kekuatanku, namun karena Roh-Mu. Karena ada firman Tuhan yang berkata anugerah itu mendidik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sudah ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Titus 2 ayat yang 11-12 berkata, sebab anugerah Elohim yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, dan saleh pada masa sekarang ini. Katakan amin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Again, what is transformation? What is transformation? I'm asking you, ladies and gentlemen in Christ, what is transformation? Baik. Jadi transformasi ini adalah perubahan bentuk dari dalam pikiran yang keluar, yaitu aspek yang ada di luar yang hanya bisa dihasilkan melalui anugerah persekutuan dengan Tuhan, firman-Nya, tuntunan Roh Kudus-Nya, supaya seseorang dapat menanggalkan manusia lamanya, menghasilkan buah-buah roh, dan memiliki kasih. Sekali lagi, sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa menghasilkan buah-buah roh dan memiliki kasih. Ingat lagu tadi, semua karena anugerah-Mu kepadamu ku bersyukur, bukan karena perbuatanku, namun karena Roh-Mu. Amin. Katakan amin Bapak, Ibu. Puji nama Tuhan Yesus Kristus.
So then, right now, after we understand about transition and transformation, after we experience transition and transformation, what's next? What's next? Apakah langkah terakhir? Langkah yang terakhir ini sebenarnya bukan langkah, akan tetapi the finish line or the last point, the last or the main point tujuan saudara percaya kepada Yesus, dan ini adalah berhubungan dalam masuk ke dalam terang Tuhan, metamorphose into the light of Christ, perubahan total kepada terang kemuliaan Kristus. So what is it? Apa itu? It is time to shine. Langkah terakhir or the final step, atau yang bisa dibilang the main point, the last phase, you became a Christian. Anda menjadi seorang Kristen, tujuan utamanya adalah di transfiguration. Sekali lagi Bapak Ibu katakan sama-sama bersama saya, transfiguration. The transfiguration, what is the meaning of transfiguration? Before that, we must know this fact. First, sasaran utama atau tujuan pembaharuan yang tadi kita telah pelajari, yaitu transformation, adalah supaya kita mempunyai pikiran Kristus or the mind or mindset of Christ. Bapak Ibu dan Saudara bisa melihatnya dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16, sehingga dapat membedakan mana kehendak Tuhan atau bukan. Jadi dengan Bapak Ibu mengalami transformasi, Bapak Ibu Saudara akan mengalami transfigurasi yang menyebabkan Bapak Ibu memiliki pikiran Kristus, the mindset of Christ. And then, what is transfiguration? Once again, transfiguration adalah langkah atau fase terakhir supaya kita, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, semakin dekat dengan kemuliaan Kristus, semakin disempurnakan dan memancarkan terang Kristus yang penuh dengan kemuliaan. Yang mau dan setuju katakan amin. Amin. Alright, we're going to see the next word by word analysis. Kita akan melihat word by word analysis. Kalimat terakhir dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan adalah agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Apa maksudnya ini? Oke, kita soroti kata mengenal. Mengenal atau membedakan dalam bahasa Yunani-nya adalah dokimazein. Sekali lagi, dokimazein, bukan doki-doki wakarimasen. Haleluya. Oke, kata ini berasal dari akar kata dokimazo, yang berarti dibuktikan dengan diuji. Menguji apakah itu kehendak Tuhan atau bukan, apakah itu hal yang baik, berkenan kepada Tuhan atau bukan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-15 berkata, manusia rohani itu menguji segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak diuji oleh siapapun. Dan dalam Roma ayatnya yang ke-16 pasal yang 10 firman Tuhan berkata, salam kepada Apeles yang telah tahan uji di dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk seisi rumah Aristobulus. Apa maksudnya? Jadi ketika saudara mengalami transfigurasi, sudah diubahkan melalui transformasi, dan saudara mengalami transfigurasi, yaitu memiliki pikiran Kristus, saudara menjadi tahan uji dan saudara bisa menguji segala sesuatu. Mengujinya tentang apa? Bagaimana cara mengujinya? Nah, mengujinya yaitu tentang firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, saudara, tidak ada cara lain untuk mengujinya dengan firman Tuhan. Satu contoh ya mengenai tahan uji ini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengalami transformasi dan Bapak Ibu intim bersama dengan Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan, melakukan persekutuan dengan Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus, saudara, Bapak Ibu saudara taat, ada yang namanya transfigurasi. Jadi saudara, Bapak Ibu saudara memiliki kesempurnaan atau kemuliaan terang di dalam Kristus. Contohnya seperti ini ya. Jadi suatu saat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian itu mendapatkan suatu promosi, kenaikan jabatan dari atasan atau bos
tempat perusahaan Bapak Ibu dan saudara sekalian itu bekerja. Dan perusahaan ini menawarkan posisi yang tidak main-main. Contoh saya dalam dunia pelayaran, Bapak Ibu dan saudara sekalian itu mendapat kenaikan promosi jabatan sebagai chief officer. Nah, dalam dunia pelayaran, chief officer ini adalah posisi atau jabatan yang lumayan tinggi. Dia hanya satu garis saja di bawah kapten. Dan gajinya yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah dari gaji Bapak Ibu yang hanya $700 per bulan menjadi $3.500 per bulan. Serta perusahaan menyediakan fasilitas seperti pembiayaan listrik, kebutuhan makan sehari-hari, kuota internet, dan pulsa, dan serta fasilitas seperti mobil dan kendaraan untuk pergi beroperasi. Namun, ada risiko yang harus ditanggung oleh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Risiko yang pertama adalah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian harus menandatangani kontrak yang cukup lama, yaitu sekitar 5 tahun. Dan Bapak Ibu harus bekerja di luar negeri. Contohnya saja di benua Eropa, yaitu di Greenland. Nah, ini jarak yang cukup jauh. Nah, sedangkan Bapak Ibu itu memiliki anak atau istri atau suami, anak-anak yang masih kecil-kecil. Contohnya saja umurnya masih 5 tahun. Nah, dan saudara, Bapak Ibu saudara punya orang tua atau sanak saudara yang lainnya, kakak atau adik, itu yang sedang sakit, tapi tidak ada merawat. Nah, ini menjadi dilema bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, antara saya terima promosi jabatan ini atau tidak. Tapi orang yang tahu sudah ditransfigurasi, yang sudah transfigurasi, mengalami transformasi dan mengalami diubahkan, memiliki pikiran Kristus, dia tidak akan, Bapak Ibu pasti akan mengingat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Lagi, Bapak Ibu juga mungkin mengingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat ke-13 sampai 21. Kemudian Bapak Ibu, Roh Kudus mengingatkan, the Holy Spirit reminds you about Matius 6 ayat 19 sampai 21. Dan Roh Kudus mengingatkan, Bapak Ibu ingat oleh karena anugerah Tuhan yang bekerja di dalam Bapak Ibu, yaitu mengingatkan dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 sampai 11. Haleluya. Sekali lagi kita membaca firman Tuhan dalam Titus 2 ayat yang 11 sampai 12. Sebab anugerah Elohim yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, dan saleh pada masa sekarang ini. Katakan amin. Jadi karena Bapak Ibu mengingat hal-hal seperti ini, firman Tuhan yang sudah diingatkan oleh anugerah Tuhan itu, Bapak Ibu lebih memilih keluarga, anak-anak, dan menolak promosi ini kepada atasan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, saya percaya itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik karena Bapak Ibu lebih memilih taat akan firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saudara sekalian akan diberkati berlimpah-limpah oleh karena ketaatan dan karena kepedulian Bapak Ibu akan kehendak Tuhan. Haleluya, katakan amin. Contoh yang kedua adalah Bapak Ibu saudara sekalian mengikuti suatu sesi ibadah atau sesi pengajaran yang diadakan oleh gereja tertentu. Nah, dalam sesi ibadah atau pengajaran itu dihadiri oleh hamba Tuhan yang katanya memiliki karunia pengajaran yang luar biasa dan sedang viral. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengikuti sesi ibadah dan pengajaran yang dilaksanakan itu. Nah, pada suatu saat, pada suatu momen, Bapak Ibu mendengar suatu statement penjelasan oleh hamba Tuhan itu yang menjelaskan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Apakah itu benar? Once again, the Holy Spirit will remind you. Apakah ini benar atau tidak? Secara tiba-tiba Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian mengingat firman Tuhan dan terngiang-ngiang akan satu firman Tuhan yang teringat itu oleh karena anugerah didikan Tuhan ya. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, sebab Elohim memilih kita bukan untuk ditimpa murka, melainkan untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga atau kita tidur,
kita hidup bersama-sama dengannya. Tentu saja dari ini semua Bapak Ibu tahu itu adalah salah. Nah, mengapa demikian? Sekali lagi itu adalah pekerjaan daripada Tuhan. Oleh karena responsif Bapak Ibu, oleh karena Bapak Ibu mengalami transfigurasi. Karena dalam Yohanes 14 ayat ke-26 ada firman Tuhan mengatakan, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sekali lagi, it is all because of His grace. Bagian terakhir dari sesi khotbah yang singkat ini adalah kita akan masuk dalam sesi kesimpulan or the conclusion about all of this conversation in this relatively short preach. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk Bapak Ibu bisa mengalami transisi dari poin-poin yang sudah saya berikan, mengalami transisi, transformasi, dan transfigurasi. Hanya ada satu cara. It is not because of your own power, bukan karena kekuatan Bapak Ibu dan saudara sekalian, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha di luar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hanya ada satu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian butuh Yesus. You need Jesus. That is the only thing that you need untuk mengalami 3 poin ini. You need Jesus, you need His grace. Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian butuh anugerahnya. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang pada saat ini kemungkinan yang masih terikat dalam dosa, yang belum mengalami transisi, sulit sekali meninggalkan manusia lamanya, bergelut di dalam dosa, berusaha Bapak Ibu bertahun-tahun untuk lepas daripada ini. Saya berkata, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, datang kepada Yesus. Bapak Ibu datang kepada Yesus. Jangan karena kekuatan Bapak Ibu tidak bisa menanggung hal itu. Bapak Ibu datang kepada Yesus. Hanya Dialah yang sanggup melepaskan Bapak Ibu daripada segala macam keterikatan manusia lama dan semua sifat-sifat saudara. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yes, that is the solution, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bapak Ibu butuh Yesus. You need Jesus. You need Jesus. Once again, you need Jesus. That is the main point, the conclusion of today's preaching. Untuk bisa mengalami transisi, transformasi, dan transfigurasi, only one thing, you need Jesus. Haleluya. Saya John Andre Nutapea sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus telah mengabarkan kebenaran firman Tuhan ini dalam tema khotbah Metamorphose into the Light of Christ. Ya, Bapak Ibu sudah belajar semua yang saya jelaskan tadi, dan sekiranya apa yang saya jelaskan tadi memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya percaya sangat memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan saya berkata, janganlah jenuh-jenuh membaca dan menggali firman Tuhan, karena dengan membaca dan menggali firman Tuhan, di situ Bapak Ibu memiliki pengertian yang belum pernah Bapak Ibu dapatkan sebelumnya. Oleh karena anugerah, Bapak Ibu diubahkan bukan karena kekuatan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. You need Jesus. You will always need Jesus in every moment, every step, every problem, every matter in your life. Saudara, Bapak Ibu sekalian butuh Tuhan Yesus dalam segala perkara. Saya sekali lagi John Andrian Hutapea undur diri dan mengucapkan terima kasih. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adonai Yeshua HaMashiach bless you all. Amen.